Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke Berkenaan dengan kecintaan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Hadrat Rasulullah SAW akan saya sampaikan bayan karunga. bagaimana yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam buku dan majelis-majelis beliau, dan sedemikian rincinya tidak mungkin dapat tercover dalam satu pidato. Namun ada beberapa referensi yang akan saya sampaikan yang pada hakikatnya dari itu dapat kita pahami bagaimana makom Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan Hadrat Rasulullah Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau fana di dalamnya dan memberitahukan hakikat kepada kita dan memberitahukan jalan bagaimana untuk meraih kecintaan itu kepada kita, dan dapat memperkenalkan kepada kita hakikat dari makom tersebut. Semoga para mukhalif, para penentang merenungkannya. Sejak pendakwaan beliau, para penentang selalu melontarkan keberatan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah dengan mengatakan, na'udzubillah, bahwa beliau alaihissalam mendakwakan Masih dan Mahdi. Dengan begitu katanya menghina Rasulullah SAW, na'udzubillah. Dan hingga saat ini penentangan kepada Jemaat Ahmadiyah mereka menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menentang Jemaat Ahmadiyah. Sebenarnya mereka yang menyebut diri para penentang, mereka dengan berkedok agama, dengan berkedok Islam, mereka ingin untuk melakukan ini demi kemaslahatan mereka sendiri. Mereka menuduh itu kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah supaya mereka mendapatkan manfaat dari sisi pribadi maupun politik. Padahal mereka tidak ingin merenungkan ucapan pendiri Jemaat Ahmadiyah. Tidak juga mereka ingin mengetahui hakikat yang sebenarnya dari itu. Karena dari itu mereka dapat meraih keuntungan pribadi, yakni para penentang itu. Dan mereka dapat mengotori benak orang-orang dengan hal-hal yang seperti itu. Jika mereka tidak melakukan perentangan seperti itu, maka tujuan mereka tidak akan tercapai. Keinginan untuk meraih kemaslahatan pribadi tidak akan terpenuhi jika mereka tidak menentang seperti itu. Adapun masyarakat awam, karena kekurangan wawasan dan terpengaruh karena ucapan para penentang itu, mereka beranggapan bahwa nauzubillah, katanya pendiri Jemaat Ahmadiyah menghina Hadrat Rasulullah SAW, padahal pada hakikatnya sama sekali bertentangan.
इसके बिल्कुल बरक्स pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan इस्लाम का तो दावा bahwa ही है apapun yang aku dapatkan itu diraih dengan perantaraan wasilah Hadrat Rasulullah SAW dan berkat kecintaan kepada beliau SAW yang tanpanya saya tidak akan meraih apa-apa. इसके बगैर Dari mulai buku beliau dan majlis-majlis beliau, नई कुतुब selain dari आखिरी जिंदगी तक आपकी kecintaan kepada Hadrat Rasulullah SAW, tidak ada yang lain di dalam buku-buku beliau. कुछ और नजर ही नहीं Beliau memberitahukan kepada dunia bahwa Hadrat Rasulullah merupakan Nabi yang paling afdal, yang paling mulia. और मुरब्बी Beliau bersabda bahwa sebagaimana Tuhan kita हमारा खुदा यकता Esa, begitupun Hadrat Rasulullah SAW merupakan zat yang dengan mentaati dan यानी वो जात menurutinya, maka kita dapat menata kehidupan dunia dan akhirat. इंसान दुनिया और आखिरत संवार सकता है कहीं आप Beliau menyebutkan, की सच्ची मोहब्बत beliau और पैरवी की mengumumkan bahwa najat yang hakiki semata-mata dapat diraih melalui Rasulullah SAW. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है Kadang beliau menyebutkan berkenaan dengan keagungan वसल्लम की इत्तिबा Al-Quran का जिक्र कर रहे हैं dan कहीं आपने हज़रत सल्लल्लाहु ketika beliau menyebutkan berkenaan dengan कहीं आपने kesempurnaan की कबूल Hadrat Rasulullah SAW, yakni penerimaan nur Allah Ta'ala, ताला के अनवार की कबूल jika itu dapat diperoleh seutuhnya, या वो कामिल हो सकते हैं hanya dapat didapati di dalam zat sempurna Rasulullah SAW. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात Lalu di dalam buku-buku beliau dan majelis-majelis beliau, beliau dalam menjelaskan berkenaan dengan kuat kudsiyah Hadrat Rasulullah SAW, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत yakni bagaimana itu dapat menciptakan kuat kudsiyah, beliau bersabda bahwa apapun yang aku dapatkan, itu semata-mata berkat pengikutanku kepada Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwa के तुफैल मिला dengan mengikuti Rasulullah SAW menjadikan manusia kekasih Allah Ta'ala, dan ini merupakan pengumuman Allah Ta'ala bahwa jika ingin menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka ikutilah Rasulullah SAW. Tanpa itu tidak ada jalan lain. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी Jika kalian mengikuti beliau SAW, maka akan menjadi kekasih Allah Ta'ala, dan untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala itulah satu-satunya jalan. खुदा ताला का प्यारा Beliau bersabda bahwa segala sumber mata air limpahan keberkatan terdapat di dalam zat Rasulullah SAW, yakni untuk kesucian. वसल्लम की जात है Penting bagi seorang untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengumumkan bahwa पर ईमान लाना जरूरी है beliau adalah seorang Rasul yang kamil, yang sempurna, dan tidak ada seorang Nabi pun yang dapat menjangkau kesempurnaan seperti beliau SAW. Lalu beliau mengumumkan bahwa जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे segenap para Nabi terdahulu tergabung आपने termasuk dalam umat Rasulullah SAW, dan सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल beliau mengumumkan bahwa makom Rasulullah SAW merupakan makom fanafillah yang tidak akan dapat orang lain yang dapat menjangkaunya. पहुंच ही नहीं सकता Beliau pun menekankan bahwa ये ऐलान फरमाया nur इस बात पर भी जोर दिया yang diraih oleh Rasulullah SAW tidak diraih oleh siapapun. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ikrar tersebut वो किसी और को नहीं मिला फिर ये ऐलान कि मसीह ने tidak didapati oleh nabi manapun, मुर्दों को yakni dalam menghidupkan नहीं पाया seseorang yang mati rohani yang lebih dari Rasulullah SAW. ये कहना Bahkan makom yang tertinggi मुर्दों को जिंदा किया semata-mata hanya diraih oleh Rasulullah SAW, सिर्फ और सिर्फ dan itu maksudnya adalah martabat rohani, और इससे dan मुर्दे disebabkan oleh makom Rasulullah SAW tersebut और आप sehingga beliau dapat menghidupkan आप सल्लल्लाहु jasad-jasad rohani अलैहि रूहानी मुर्दों को yang telah mati rohaninya. फिर ये ऐलान Dan sedemikian rupa limpahan keberkatan itu tercurah kepada para sahabat beliau sehingga mereka pun larut di dalam कि वो इसके rohani tersebut. Dalam menjelaskan hal itu, इस्लाम की कुव्वत कुर्सी किसी और को Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa apapun yang aku dapatkan itu disebabkan karena pengikutanku kepada Rasulullah SAW, dan हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फैल ही मिला है और dengan की 10 mengikuti रोशनी मिलती है Rasulullah SAW walaupun hanya 10 hari saja, sedangkan di masa yang lalu walaupun 10.000 tahun orang tidak akan dapat menjangkaunya. तौहीद की अज़मत Itulah keberkatan Rasulullah SAW. है कि आप अल्लाह ताला की तौहीद की अज़मत कायम करने वाले Hanya semata-mata मयार की kemuliaan tersebut dimiliki oleh Rasulullah SAW yang telah beliau tegakkan. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa का ही मुकाम है जिन्होंने कायम किया फिर
orang yang dapat menampilkan kesempurnaan manusiawi hanya terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Teladan beliau merupakan teladan yang sempurna, yang tidak ada tandingannya, yang dari berbagai sisi kesempurnaan manusia terzahir darinya. Lalu beliau alaihissalam mengumumkan bahwa klaim orang Isa bahwa Isa bersih dari sentuhan syaitan, padahal seluruh nabi suci dari sentuhan syaitan, dan yang terutama Hadrat Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih mulia dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjelaskan hal itu, dan beliau bersabda bahwa Syafi, yakni pemberi syafaat, semata-mata terdapat di dalam zat Hadrat Rasulullah SAW. Dengan syafaat beliau, seseorang dapat meraih najat keselamatan. Beliau mendapatkan makom syafi, yakni pemberi syafaat. Lalu beliau menjelaskan bahwa segala limpahan keberkatan tergantung pada pengikutan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang dapat meraihnya tanpa pengikutan kepada beliau SAW. Beliau menjelaskan bahwa saya mendapatkan Allah Ta'ala dengan perantaraan Hadrat Rasulullah SAW. Beliau pun mengumumkan bahwa Nabi SAW adalah maksum dan khatamul anbiya, dan tidak ada orang lain yang dapat meraih makom tersebut. Dan makom Rasulullah SAW sangat luhur, dan nur, dan makam nur dan kejalalan Rasulullah SAW telah terbukti di dunia. Dan makam Rasulullah SAW telah jelas pada dunia bahwa tidak ada syariat yang baru yang dapat datang setelah Rasulullah SAW. Syariat telah berakhir pada wujud beliau, dan apapun yang beliau dapatkan tidak diraih oleh Nabi manapun. Pengumuman ini telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan jelas bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, dan tidak ada semangat rahmatan lil alamin yang lebih dari beliau dalam diri manusia manapun. Dan dengan dalam kata yang indah beliau bersabda bahwa mazhar atau manifestasi sempurna dari sifat-sifat Allah Ta'ala terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa dengan mengingkari khatamun nubuwat, khatamun nabiin adalah kekufuran. Beliau bersabda, ini merupakan kekufuran yang besar. Lalu beliau bersabda kepada para pengikut beliau secara khusus, menekankan kepada para pengikut beliau untuk mengirim salawat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengirim salawat yang benar? Beliau bersabda bahwa, dan beliau mengajarkan caranya, bagaimana kita harus mengirimkan salawat kepada Rasulullah, dan untuk tujuan apa, dan keberkatan salawat apa saja. Lalu secara khusus beliau menjelaskan bahwa untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala perlu untuk membaca salawat, dan beliau sangat menekankan kepada jemaat beliau, yakni kalian tidak dapat meraih keberkatan tanpa itu. Sebelum kalian mengirim salawat kepada Rasulullah, mengirim salam kepada Rasulullah. Dalam berbagai kesempatan beliau menjelaskan berkenaan dengan larutnya beliau dalam kecintaan kepada Rasulullah, dan beliau pun menampilkan contoh dalam hal ini, yakni bagaimana mungkin pendiri Jemaat Ahmadiyah menghina Rasulullah SAW. Ini semata-mata merupakan tuduhan para penentang, para ulama penentang yang dilontarkan oleh para penentang kepada Jemaat Ahmadiyah kepada beliau alaihissalam. Dan mereka terus berusaha untuk menentang Jemaat Ahmadiyah. Apapun yang saya sampaikan, ini adalah segelintir saja yang merupakan bukti penzahiran kecintaan beliau alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Di dalam literatur dan buku-buku jemaat, semua ini ada. Saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menjelaskan bagaimana kecintaan beliau alaihissalam kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana penzahiran kecintaan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah, dan bagaimana gairat kecintaan yang bergejolak di dalam hati beliau untuk Rasulullah SAW. Dan beliau tidak akan pernah mentolerir jika ada penentang yang melontarkan, yang bersikap lancang kepada Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa. Jadi inilah pemikiran yang penzahirannya beliau tampilkan dalam ucapan dan perbuatan beliau, dan itu beliau zahirkan dalam sabda-sabda beliau, dan inilah pemikiran yang ingin beliau tanamkan di dalam benak dan
pemikiran para pengikut beliau. Saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam hal ini. Beliau menjelaskan bahwa bagaimana maqam Rasulullah dan apa kedudukan beliau alaihissalam, dan dengan perantaraan Rasulullah limpahan keberkatan yang berlangsung dapat menjadikan meraih kedekatan Allah Ta'ala, dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Dalam syair dalam bahasa Farsi beliau bersabda, Badas khuda baishka Muhammadam, yakni setelah Allah Ta'ala saya sangat larut dalam kecintaan kepada Rasulullah. Jika ini merupakan kekufuran, maka demi Tuhan aku yang paling kafir dalam hal ini karena larut dalam kecintaan. Jadi banyak sekali bait syair yang beliau tulis dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa kutipan sabda yang ingin saya sampaikan. Jika saya sampaikan syair akan sangat banyak jumlahnya. Beliau alaihissalam bersabda, seluruh kemuliaan ini semata-mata diraih olehku berkat pengikutanku kepada seorang nabi, yakni Sayyidina Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kezaliman yang aneh. Orang bodoh mengatakan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, padahal Tuhan yang tidak dikenal oleh Ta'ala, kita telah melihat Nabi tersebut. Dia pintu wahyu ilahi yang tertutup bagi kaum lain telah dibukakan dengan berkat keberkatan Nabi ini, dan mukjizat yang dijelaskan sebagai dongeng pada kaum lain, kita telah menyaksikan mukjizat itu dengan perantaraan Nabi kita, dan kita mendapati martabah Nabi tersebut yang tidak ada mengungguli, yang tidak ada yang dapat mengunggulinya. Dalam menjelaskan hal itu, para penentang melontarkan keberatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa inilah keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mencintainya Allah Ta'ala berbicara kepadanya, dan ini justru malah meningkatkan maqam Rasulullah SAW, bukan malah mengurangi. Jadi dalam menyampaikan hal itu, beliau bersabda bahwa aku katakan dengan sebenarnya dan dengan penuh pengalaman bahwa tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang hakiki, dan tidak ada yang bisa disebut dengan meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan tidak mungkin akan mendapatkan kasyaf yang luhur sebelum mereka larut di dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan itu terbukti dari firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Dan merupakan dalil hidup dari firman Allah Ta'ala tersebut adalah aku. Beliau bersabda, jika menginginkan kecintaan Allah Ta'ala, maka perlu bagi kalian untuk mencintai Rasulullah SAW. Beliau sedemikian rupa larut, tenggelam di dalam kecintaan kepada Rasulullah. Lalu di dalam buku Hakikatul Wahyi yang tulis masa-masa akhir kehidupan beliau, beliau bersabda bahwa saya selalu memandang dengan pandangan yang kagum. Beliau Islam bersabda bahwa aku selalu memandang dengan pandangan yang kagum bahwa Nabi Arab ini yang namanya Muhammad SAW, ribuan salawat dan salam atas beliau, betapa mulianya derajat beliau, tidak mungkin dapat terjangkau ketinggian beliau, dan pengaruh kursi beliau tidak dapat terjangkau oleh manusia. Dan tauhid yang telah hilang dari dunia, dialah pahlawan yang telah membawanya kembali. Dia sangat mencintai Allah Ta'ala dan sedemikian rupa larut dalam mencintai umat manusia. Untuk itu, Allah Ta'ala yang mengetahui rahasia hatinya, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau di atas para nabi lainnya dan para wali lainnya. Dan inilah sumber mata air setiap keberkatan, dan setiap orang yang tanpa mendakwakan kemuliaannya
किसी फजीलत का दावा करता है, Karena setiap इंसान नहीं बल्कि kunci fadilah diberikan kepada Rasulullah dan setiap khazanah ma'rifat dianugerahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan perantara Rasul, maka नहीं पाता apalah hakikat kita, apalah artinya kita? चीज है और हमारी क्या हकीकत Kita kufur nikmat jika tidak mengikrarkan bahwa tauhid hakiki diraih dengan perantaraan Nabi ini. Pengenalan Tuhan yang hidup dapat diraih dengan perantaraan Rasulullah SAW, dan mukalamah, mukhatabah dengan Allah Ta'ala pun yang dengannya dapat melihat wajah Allah Ta'ala itu dapat diraih dengan perantaraan Nabi yang suci ini. से हमें मुयस्सर आया Dan hingga saat itu kita dapat terus terpancar, पड़ती है terkena cahaya jika kita terus mengikuti. Apakah जब तक कि kata-kata yang seperti ini क्या ये अल्फाज merupakan kata orang yang menghina kepada Rasulullah atau mencintai Rasulullah? का इजहार है? Para penentang jemaat Ahmadiyah melontarkan keberatan dengan mengatakan bahwa katanya pendiri jemaat Ahmadiyah नाउजुबिल्लाह mendakwakan Masih Maud dan Mahdi Maud, justru katanya dengan malah mengotori khatamun nubuwat Rasulullah, menghina Rasulullah, nauzubillah. Beliau alaihissalam bersabda bahwa की तौहीन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की justru keberatan ini terlontar kepada para penentang yang telah membawa Nabi yang diutus untuk umat lain datang kepada umat Islam, katanya, dengan beranggapan bahwa Nabi Isa yang akan datang ke dalam umat Rasulullah. Saya katakan bahwa मैं बड़े यकीन kesempurnaan nubuah telah berakhir pada Rasulullah हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम adalah dusta वो खत्म हो गए jika वो शख्स झूठा और मुफ्तरी है jika ada yang terpisah dari और आपकी नबूवत kenabian beliau dan ingin meraih कोई सदाकत पेश करता है kemuliaan tadi, और merupakan नबूवत को छोड़ता है terkutuklah orang कर कहता हूँ yang कि वो शख्स लानत tidak जो हज़रत yang सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा mendakwakan, yang meyakini करता है। ada nabi lain yang lebih mulia dari beliau sallallahu alaihi wasallam. यही वजह है कि कोई ऐसा नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता जिसके पास वही मोहर Inilah kekeliruan para penentang bahwa mereka telah राय मुसलमानों ने mematahkan khatamun nubuwat dan menunggu-nunggu Nabi Bani Israel akan datang ke dalam umat Rasulullah SAW ini. उतारते हैं और मैं ये कहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत Yakni setelah berlangsung 13 abad tahun 13 abad pun, के 1300 बरस के berkat ajaran beliau, आप ही की तरबियत और Masih Maud itu akan datang dengan membawa आपकी उम्मत stempel kenabian beliau. पूरे नबूत लेकर आता है। Namun mereka yang akalnya sudah gelap, तो मैं इस कुफ्र को अजीज yang tidak diberikan bagian dari nur nubuatnya, mereka tidak akan dapat memahaminya नबूवत से dan malah menyebutnya kufur. Padahal ini merupakan और इसको कुफ्र करार देते हैं। हालांकि ये वो बात है जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का bukti dari kesempurnaan kehidupan Rasulullah SAW. मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत खातमुल अंबिया इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की नारा तकबीर। Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah taala berkata-kata kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ये मुकाम मिलने का जिक्र करते हुए apa yang aku dapati ini adalah karena कि मैंने जो saya mengikuti sepenuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. भी पाया इसके बगैर Para musuh जो फरमाया मेरे para musuh खालिफों को खुदा रोज बरोज अनवा अक़साम के निशानात bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana कर कहता हूँ Allah taala रहीम से मुकालमा मुखातबा किया और फिर bercakap-cakap kepada nabi-nabi terdahulu dan itu kepada Nabi Ayub dan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, और सबके बाद हमारे dan sebagaimana wahyu yang paling sempurna turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian juga रोशन और पाक Allah taala telah menganugerahkan ऐसा ही nikmat bercakap-cakap ini kepada saya. Akan tetapi aku mendapatkan nikmat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya sayang sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika हिम्मत ना होता और आपकी पैरवी ना करता तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर भी मेरे अमाल meskipun saya memiliki amalan yang banyak, akan tapi aku tidak akan dapat mendapatkan karunia ini tanpa kecintaan sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता और बगैर शरीयत के Oleh karena itu aku adalah nabi ummati dan aku adalah nabi बस इसी बिना पर मैं dan kenabianku adalah और मेरी नबूवत यानी मुकाम kenabian bayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan वसल्लम की नबूवत kenabianku ini tidak ada artinya apa-apa
Akan tetapi ini adalah kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana aku menerima karunia yang sempurna. Oleh karena itu, karena aku adalah kenabian bayangan dan kenabian umati, kenabian zilli, oleh karena ini tidak merusak stempel kenabian Rasulullah SAW. Jadi ini adalah pendakwaan dari Rasulullah, dari Hazrat Masih Maud SAW, yaitu apa yang aku dapatkan ini adalah karena keberkatan mencintai sepenuhnya Rasulullah SAW. Oleh karena ini, beliau SAW bersabda, nur yang paling luhur yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW tidak ada di langit, tidak ada di matahari, tidak ada di bulan, tidak ada di bumi, tidak ada di lautan, tidak ada di dalam permata dan juga mutiara yang ada di dalam lautan, tidak ada di, hanya ada di satu insan yang sempurna, yang mana kesempurnaannya dan ketinggiannya dan juga ini ada di dalam junjungan kita Sayyidul Anbiya, Sayyidul Ahya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, cahaya ini hanya diberikan kepada insan itu, dan juga akan diberikan kepada mereka yang mencintai sepenuhnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini didapati oleh Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kecintaan luar biasa Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Ini sebagaimana disampaikan oleh beliau alaihissalam kepada para orang-orang Arab yang saleh dalam satu tulisan beliau dalam bahasa Arab, yang mana semua kata-katanya ini seperti merupakan madu kecintaan beliau alaihissalam. Wahai orang-orang Arab yang saleh, ini adalah salamku kepada engkau. Wahai orang-orang yang tinggal di Baitullah, di sekitar Baitullah, engkau adalah kaum yang sangat terhormat dan engkau adalah kaum yang terbaik, dan tidak ada kehormatan lain yang diberikan selain kepada kaum engkau. Jadi inilah kebanggaan yang dimiliki oleh engkau. Dan wahyu yang dari awal diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Adam, kemudian diturunkan juga kepada kaum engkau. Apakah engkau mengetahui bahwa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kebanggaan para nabi dan juga imam dari segenap makhluk, ihsan beliau alaihissalatu wassalam adalah mencakup segenap manusia yang ada di bumi ini. Sesungguhnya beliau alaihissalatu wassalam memperlihatkan jalan-jalan ma'rifat dan jalan-jalan hidayat, dan beliau menghidupkan kembali semua itu. Wahai Allah Ta'ala, turunkanlah salawat yang tidak terbatas kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dan juga keberkatan kepada mereka yang tinggal di tempat tinggal junjunganku itu. Sampaikanlah salamku dan salawatku ini kepada junjunganku itu. Sangat beruntunglah kaum yang di dalamnya tinggal beliau, dan mubaraklah mereka yang fana dalam kecintaan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai negeri yang mana semua tempatnya itu diberi keberkatan dengan jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya saya memiliki kerinduan untuk datang ke negeri engkau ini karena kecintaan kepada junjunganku ini. Aku memiliki keinginan untuk melihat negerimu ini, dan aku mencium tanah engkau ini dan bertemu dengan orang-orang saleh yang ada di tanah junjunganku itu. Oleh karena itu, ini hendaknya direnungi oleh orang-orang Arab pada saat ini. Apakah apakah sosok yang sedemikian rupa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini
Akan tetapi orang-orang ulama-ulama pada saat ini bisa memiliki kejutan seperti hal yang dimiliki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ini. Pada saat ini, dunia Islam, dunia luar Islam, mereka mencaci maki Islam, dan juga di masa Hazrat Masih Maud alaihissalam pun terjadi juga caci makian dan lontaran tuduhan seperti ini. Di satu tempat Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, para pendeta Kristen mereka mengatakan bahwasanya ini adalah jemaat yang didirikan oleh negara Kristen. Para pendeta Kristen mengatakan bahwasanya para pendeta Kristen melontarkan tuduhan-tuduhan yang banyak kepada Rasulullah SAW. Di dalam hatiku sedemikian rupa terluka karena tuduhan mereka kepada kemuliaan Rasulullah SAW, karena tulisan mereka yang sangat menyakiti hati karena melontarkan noda tuduhan kepada junjunganku Rasulullah SAW. Jika anak-anakku, semua keturunanku, dan semua sahabat-sahabatku, dan semua penolong dan dibunuh, dan semua anggota tubuhku dipotong, dan saya dijauhkan dari tujuanku, dan saya dijauhkan dari semua keinginan dan kesenanganku, semua ini tidak ada artinya daripada kesusahan dan keresahan yang saya sedemikian rupa dalamnya lakukan, yang sedemikian rupa dalamnya aku rasakan saat aku melihat kemuliaan junjunganku ini ternoda oleh ucapan-ucapan mereka ini. Jadi ini karena kecintaan tinggi yang dimiliki oleh beliau alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ulama-ulama musuh jemaat sekarang ini, mereka menuduh bahwasanya jemaat ini adalah menodai kenabian Rasulullah SAW. Apakah jadi saat ini hanya jemaat Ahmadiyah lah yang menjawab tuduhan-tuduhan dari non-Muslim ini, bukan ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya Ahmadiyah telah menodai Islam. Di masa ini, jemaat yang di masa ini sedemikian rupa serangan-serangan yang dilontarkan kepada Islam, apakah kita lihat sedemikian rupa banyaknya lontaran-lontaran caci makian kepada Islam ini, dan betapa banyaknya orang-orang yang telah masuk mengganti agamanya, keluar dari Islam, dan betapa banyak orang-orang yang dulunya dihormati di dalam Islam, mereka justru pada akhirnya mengganti agama mereka menjadi agama Kristen, dan bahkan mereka menulis buku yang memberikan tuduhan balik kepada Islam, yang mana tubuh kita pun menjadi bergetar karena melihat ulah mereka ini. Demi Allah, sedemikian sedihnya hatiku ini karena ulah mereka ini. Kemudian di satu tempat beliau alaihissalatu wassalam bersabda, siapa yang menyerang junjungan kita Rasulullah SAW dengan kata-kata yang keji, dan kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan kepada beliau alaihissalatu wassalam dengan kata-kata yang keji, dan mereka tidak berhenti dari upaya buruk mereka. Mengapa kita harus berdamai kepada mereka? Sesungguhnya kami tidak akan berdamai kepada mereka, yaitu mereka yang menodai kehormatan dari junjungan kami dan majikan kami Rasulullah SAW. Wahai Tuhan kami,
berikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. हम ऐसा करना नहीं चाहते जिसमें ईमान जाता रहे। Berkenaan dengan kemuliaan Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud SAW bersabda, Nabi kami Rasulullah SAW dalam menjunjung kebenaran seperti halnya sosok yang luar biasa. Sesungguhnya sebelumnya dunia berada dalam kegelapan dan kegelapan itu berubah menjadi cahaya yang terang benderang. Kaum yang sebelumnya jatuh dalam syirik pada akhirnya mencapai tingkat keimanan yang sedemikian rupa tingginya, yang mana perubahan luar biasa ini tidak pernah bisa dialami oleh kaum manapun di seluruh dunia ini hingga saat ini. Inilah dalil yang luar biasa dari kenabian Muhammad SAW, yaitu beliau dibangkitkan pada suatu masa tatkala umat manusia saat itu berada dalam kegelapan yang sangat luar biasa, dan beliau merupakan pembaharu yang sangat luar biasa, dan beliau wafat pada saat manusia meninggalkan syirik mereka dan memeluk tauhid. Dan ini merupakan keistimewaan beliau yang luar biasa, yaitu kaum yang dulunya jatuh dalam yang dulunya berada dalam kejahilan, mereka menjadi manusia yang manusia menjadikan manusia yang menjadi manusia yang bermoral, dan manusia yang bermoral menjadi manusia yang bertuhan. Dan bahkan mereka maju dalam pengorbanan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam menghidupkan keimanan, beliau merupakan Adam yang kedua. Bahkan Adam yang hakiki adalah beliau SAW, karena melalui beliau SAW lah manusia mencapai kesempurnaannya, dan khatamun nabiyin beliau tidak hanya karena zaman beliau SAW. Sesungguhnya semua beliau memiliki dua nama, yaitu Muhammad dan juga Ahmad SAW, dan ini tujuannya adalah dan ini adalah untuk seluruh dunia ini. Untuk kini para musuh coba katakan, apakah mereka yang menuduh Ahmadiyah setelah menodai Islam, mereka bisa mengatakan kata-kata seperti ini? Mereka hanyalah menggunakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Beliau SAW mengubah binatang menjadi manusia, manusia menjadi manusia yang berakhlak, dan manusia yang berakhlak menjadi manusia yang bertuhan. Akan tetapi mereka, yaitu mullah yang musuh jemaat ini, mereka mengatakan bahwasanya mereka menjunjung Islam. Semoga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan manusia dari kebodohan mereka ini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau alaihissalatu wassalam bersabda, sosok yang paling tinggi, yang paling utama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
जिनका हाल कुरान शरीफ में तफसील से बयान नहीं किया गया, सिर्फ हम उन नबियों kita hanya menjelaskan kaum-kaum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kaum Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Jika di dunia ini tidak turun Rasulullah SAW dan Al-Qur'an suci, dan kita tidak melihat keberkatan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini keberkatan ini hanya akan menjadi kisah saja. Akan tetapi dengan turunnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah ini menjadi hakikat yang ada di depan mata kita, dan bahkan sekarang ini kita memahami dengan sesungguhnya apa itu maqam ilahiyah atau ketinggian ilahiyah, dan ini kita raih karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuhnya. Dan apa yang diceritakan oleh orang-orang itu kita mengalaminya sendiri, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lah wujud yang memperlihatkan Tuhan. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur karena kita mendapatkan karunia untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan matahari bagi manusia. Beliau sama sekali tidak lelah selama bangsa Arab tidak meninggalkan syirik mereka, dan sedemikian dan mereka mensucikan bangsa Arab itu sedemikian rupa seperti halnya cermin yang bersih. Siapa orang yang tidak melihat hal yang seperti ini? Akan tapi sangat disayangkan bahwa banyak manusia juga yang mereka menyukai kehidupan duniawi dan mereka tidak menginginkan supaya nur ini itu masuk ke dalam diri mereka. Oleh karena itu musuh-musuh kita coba perlihatkan apakah hal-hal tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW ini merupakan suatu hal yang menodai Islam. Yang beliau sabdakan berkenan, beliau alaihissalam bersabda, di dunia ini tidak ada lagi kitab suci selain Al-Quran, dan bagi manusia tidak ada Rasul lagi selain dan bagi keturunan Adam tidak ada Rasul dan pemberi syafaat lagi selain Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Oleh karena itu berusahalah supaya kecintaan yang sesungguhnya kalian berikan kepada Nabi ini, dan janganlah kecintaan lain kalian berikan kepada sosok lain supaya di langit nanti kalian akan mendapatkan keselamatan. Dan najat ini bukanlah hanya kalian dapati di akhir nanti, akan tetapi dapat juga kalian dapati di dunia ini juga. Siapakah yang mendapatkan najat atau keselamatan? Yaitu mereka yang meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah benar dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafi atau yang memberikan syafaat, dan tidak ada lagi kitab yang lebih unggul daripada Al-Quran. Sesungguhnya Nabi yang terus hidup itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seandainya saja musuh itu bisa melihat hal ini, apa yang disabdakan oleh beliau ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat beliau bersabda, tidak ada kitab lain selain Al-Quran dan tidak ada Rasul lagi selain Rasulullah SAW, dan ini adalah keimanan dan keyakinan kami, dan tidak ada agama lagi selain agama Islam, dan inilah keyakinan kami bahwasanya beliau SAW adalah Khatamul Anbiya dan Al-Quran Suci Karim adalah Khatamul Kutub, dan ini bukanlah main-main lagi. Dan ini adalah karena kita ini merupakan khadim Islam. Mereka mendakwakan diri mereka bahwasanya mereka lah yang merupakan khadim Islam atau pelayan Islam. Sesungguhnya kita mendapatkan keberkatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan
dan dari Al-Quran kita mendapatkan ma'rifat-ma'rifat. Oleh karena itu, jika kita yang bukan Islam, maka upaya-upaya kita sampai saat ini akan mendapatkan kegagalan. Seandainya saja musuh-musuh kita saat ini tidak melihat ini, maka mereka tidak akan bebas dari cengkeraman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan kesudahan buruk mereka. Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Khatamul Anbiya, Mohsen Insaniyat, Islam Ahmadiyat, Ghulam Ahmad ki Khilafat Ahmadiyah, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Nara Takbir. Kemudian berkenaan dengan ketinggian Rasulullah SAW, wujud yang dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam amalan-amalannya, dan dalam ketinggian kerohaniannya, dan yang memperlihatkan contoh yang sempurna, dan juga keteguhan yang luar biasa, dan juga mendapat derajat insan kamil, dan merupakan nabi yang sempurna, dan datang dengan keberkatan yang sempurna. Dan alam yang sebelumnya mati dan kemudian ia menghidupkannya kembali. Imamul Asfiyah, Khatamul Mursalin, Fakhrul Nabiyyin, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku yang tercinta, turunkanlah rahmat dan juga salawat kepada beliau, yang yaitu salawat dan salam yang belum pernah engkau turunkan sebelumnya. Jika sebelumnya telah berlalu nabi-nabi seperti Yunus, Zakaria, dan lain sebagainya, meskipun mereka semua adalah nabi-nabi yang benar dan juga nabi yang dicintai, Allah turunkanlah salawat kepada Allahumma sholli wa salli wa salim wa barik alaihi wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah sabda-sabda yang beliau sampaikan. Ini penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak memerlukan perkataan dari musuh manapun. Hazrat Masih Maud alaihissalam sendirilah yang telah menyatakan ini dan telah menerangkan ini di hadapan kita semua. Oleh karena itu senantiasa basahilah lidah kita dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita lebih dari sebelumnya memberikan contoh yang lebih baik dan juga memberikan perhatian yang lebih dari sebelumnya kepada salawat kepada Rasulullah SAW ini. Ada satu nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan salawat ini. Salawat terbaik adalah yang sebagaimana keluar dari mulut Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Beliau alaihissalam bersabda, oleh karena itu renungkanlah apa yang keluar dari lafaz Rasulullah SAW adalah lafaz yang penuh berkat, dan semua corak dari semua corak salawat inilah yang paling penuh dengan berkat, dan dengan penuh ketulusan kita harus membaca salawat ini dan senantiasalah membaca ini. Dan selama belum ada suasana rintihan di dalam diri kita dan
hati kita sedemikian rupa terbuka melalui salawat ini. Oleh karena itu, bacalah terus salawat ini. Bacalah terus salawat ini dengan penuh tadarru. Semoga kita akan mendapatkan hakikat dari salawat ini jika kita membacanya dengan penuh rintian seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada kita. Kita akan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan kepada Anda hingga sampai ke rumah. Semoga senantiasa ada semangat yang mendalam di dalam diri kita untuk mencintai beliau alaihissalatu wassalam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berusaha meraih karunia beliau sallallahu alaihi wasallam, dan berusahalah supaya segera kita bisa menjadi orang-orang yang meninggikan panji beliau. Doa kar le. Amin.